sedikit dari jumlah saksi dalam diakui. Tapi kita tidak bisa ini terserah ya kan? Ini kan mana telah. Terima kasih majelis. Saksi Penjayu, saksi Robertus Darmawan, saksi Dr. Andrian, saksi Mulia, saksi Bunato Yono, saksi Dio Prabowo, dan saksi Alisari. Berapa? Ya. Jadi yang ada 8 orang ya Pak, dibagi 10. Ya. Ada 8. Kenapa 2 orang meninggal itu Pak? Dipanggil 9 majelis, yang 8 untuk meninggal di majelis. Misalnya kalau dipanggil saksi ya. Saudara saksi sejak kapan bertugas sebagai accounting? Saya mulai bekerja tanggal 27 Oktober 2017. 27 Oktober 2017. Oke. Yang menjadi tugas saudara saksi itu sendiri apa nih sebagai accounting? Iya, secara singkat, tugas utama saya membuat dan memastikan laporan keuangan bulanan dan tahunan selesai dengan tepat waktu dan benar akurat. Selain itu juga memastikan laporan pajak setiap bulan dan tahunan berjalan dengan tepat waktu dan akurat. Apakah termasuk juga di dalamnya mengenai cash flow perusahaan? Tidak. Kemudian untuk laporan keuangan perusahaan, apakah juga saudara menjadi job saudara saksi atau seperti apa? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan adalah output dari pekerjaan saya. Berarti output dari pekerjaan saksi adalah laporan keuangan ya? Betul. Oke. Yang audited atau unaudited? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Apakah selain tugas saksi di accounting ini kan berarti departemennya departemen accounting ya? Iya, betul. Apakah selain pekerjaan saudara saksi sebagai head accounting pada departemen accounting ini, ada pekerjaan lain yang saudara sebagai direktur suatu perusahaan? Saya hanya bertanggung jawab dan berwenang di departemen accounting dan pajak. Ya, pertanyaan saya, apakah selain head accounting, nama saudara juga terdaftar sebagai direktur di PT Palma 1, jadi PT Duta Palma Nusantara, di PT Iwan Mahkota, di PT Kencana Maltani, maupun di Bali Kuning dan perusahaan lainnya? Palma 1 tidak, Duta Palma Nusantara iya, Iwan Mahkota iya. Kencana Maltani, Kencana Maltani iya. Bali Kuning. Banyak Kuning iya. Ada berapa perusahaan yang sudah nama saksi itu dimasukkan sebagai direktur di dalamnya? Kurang lebih 30. Ada 30 perusahaan. Oke. Apakah perusahaan-perusahaan 30 yang saudara saksi masukkan ini itu holdingnya di perusahaan apa? Holdingnya di Direct Plantation. Darmes Plantation. Apakah Darmes ini yang lokasinya ada di Riau? Tidak, Direct Plantation lokasinya di Jakarta. Di Jakarta. Kemudian pada saat saudara saksi dimasukkan, Boleh saya buka masker? kemudian nama saudara saksi kan tadi saudara saksi sebutkan dimasukkan sebagai direktur. Apakah saudara saksi menjalankan job desk sebagai direktur di perusahaan ke-30 perusahaan yang saudara masukkan tadi? Iya, saya menjalankan job desk sebagai direktur dalam hal accounting dan pajak. Dalam hal accounting dan pajak? Iya. Apakah memang tugas direktur untuk penanganan accounting dan pajak? Iya, untuk laporan keuangan audit itu harus ditandatangani oleh direktur. Sehingga di situ kapasitas saya sebagai direktur digunakan. Lalu untuk di departemen pajak untuk keperluan surat menyurat dokumentasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus ditandatangani oleh direktur. Di situ kapasitas saya sebagai direktur digunakan. Oke, berarti saudara ini mempunyai dua posisi di dalam perusahaan. Tidak, posisi saya data accounting. Tetap ada accounting. Data accounting. Tapi sekarang nama saudara dan 30 perusahaan ini terdaftar sebagai direktur. Iya. Apakah memang tugasnya head accounting dengan direktur sama dalam satu perusahaan? Dalam hal ini
teknis pekerjaannya sama, tetapi secara tanggung jawabnya Head Accounting tidak punya wewenang untuk tanda tangan di laporan keuangan audit dan tidak punya wewenang untuk tanda tangan dan mewakili perusahaan untuk ke kantor pajak. Oke, saya simpulkan pertanyaan saya. Kalau saudara menyatakan bahwasannya dengan dua pekerjaan tersebut sama, apakah saudara selaku direktur ini pernah mengikuti rapat umum dari sama? Tidak. Tidak. Iya. Ya siapa ownernya lah. Oke. PT Damai Plantation dimiliki oleh Pak Surya Damai. Ya, mana di situ? Oke, dilanjutkan. Jadi saksi ini tidak menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, Iya. itu sebagai akunting dijalankan. Betul. Betul ya? Iya, betul. Itu intinya supaya tidak bias. Silakan Pak. Terima kasih majelis. Selain nama-nama perusahaan yang saudara saksi sebutkan tadi, apakah saudara juga selaku direktur di PT Aset Pasifik? Yang masa sebagai Di PT Aset Pasifik, iya. Saudara juga selaku direktur di situ ya? Betul. Membenarkan laporan keuangan dari 2015 sampai dengan 2020. Iya, benar. Terkait dengan pinjaman ini, soft loan, sebagai direktur di beberapa perusahaan yang namanya saudara saksi, walaupun tadi saksi menerangkan tidak melaksanakan tugas sebagaimana soal itu, apakah saudara mengetahui terkait dengan pinjaman antara anak perusahaan maupun juga yang di luar negeri? Untuk pinjaman anak perusahaan kepada pemegang sahamnya saya mengetahui. Mengetahui. Iya. Bagaimana pengetahuan saudara saksi? Apa yang saudara ketahui dari pinjaman itu? Ketika anak-anak perusahaan membutuhkan dana untuk operasional, maka anak perusahaan akan meminjam dana kepada pemegang saham. Kepada pemegang saham. Iya. Pak saudara lagi. Bukan, maaf, dalam hal ini karena entitas anak meminjamnya kepada PT Damai Plantation. Holdingnya. Kepada holdingnya ada Iya. Plantation. Kemudian persetujuannya seperti apa ya untuk proses loan maupun loannya? Ya, jadi pertama dibuat perjanjian di awal. Di perjanjian tersebut mencantumkan limit yang boleh dipinjam oleh entitas anak. Siapa yang menentukan limit batasan tersebut? Limit batasan tersebut ditentukan oleh kami ya, accounting, finance dan juga pengetahuan Pak Surya sesuai dengan laporan rugi laba, laporan cash flow yang berjalan sebelumnya. Bagaimana bentuk Pak Surya Darmadi ini bisa mengetahui berdasarkan keterangan saksi? Mengetahui yang mana? Tadi kan saudara menyatakan bahwasanya atas sepengetahuan Pak Surya. Iya. Jadi bagaimana bentuk terkait pinjaman tersebut Pak saudara terdakwa Surya Darmadi bisa mengetahui? Apakah saudara komunikasi lewat messenger atau lewat WhatsApp atau sebagaimana sehingga terdakwa bisa mengetahui? Jadi Pak Surya Darmadi mengetahui dari neraca yang diterbitkan setiap bulan, beliau akan membaca di situ ada akun hutang pemegang saham, beliau akan mengetahui dari laporan neraca tersebut. Itu sama pemberlakuannya antara perusahaan, anak perusahaan dan holdingnya PT Damai dengan juga yang di luar negeri. Kalau untuk luar negeri saya tidak mengetahui karena tidak ada di pencatatan perusahaan yang saya pegang. Untuk yang di luar negeri siapa yang mengetahui terkait dengan bentuk pinjaman dari holding di Indonesia maupun yang di luar negeri? Saya tidak mengetahui ada holding di luar negeri. Kalau anak perusahaan Tidak tahu juga. terkait dengan PT Aset, saudara kan itu selalu direkturnya sebagaimana saya katakan tadi. Apakah selain perusahaan tadi PT Aset itu ada perusahaan lain yang bergerak di bidang properti milik Pak Saudara? Sepengetahuan saya ada. Ada. Dengan apa itu? Setahu saya ada PT Wana Mitra. Wana Mitra. Ya, apakah Wana Mitra ini anak perusahaan dari PT Aset? Sepengetahuan saya iya. Ya, siapa yang menjadi direktur di PT Wana Mitra? Saya tidak tahu itu Pak. Apakah saudara tahu terkait aset-aset dari PT Wana Mitra? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara tahu terkait aset pribadi maupun aset perusahaan milik dari terdakwa Saudara Wana? Aset
pribadi Pak Surya saya tidak tahu. Tidak tahu. Untuk terkait dengan aset perusahaan, Aset perusahaan dari perusahaan yang saya kerjakan dan tangani saya tahu. saudara tahu. Iya. Oke. Apa saja itu perusahaan yang saudara tangani dan apa saja yang menjadi aset-asetnya? Yang pertama, yang sudah pasti kelima PT yang Ibu ini. Oke, kelima PT utamanya. Iya. Kemudian, PT Duta Pama, hmm, PT Elwana Kota, hmm. dan lain-lainnya yang tertulis di BAP Pak. Oke, Serenti, Wana, Johan Sentosa, Kencana Matani, Bani Muni, Panca Agus, Sebuah Seluruh. Iya betul. Apa saja aset-aset perusahaan itu? Saudara saksi ketahui, sebagaimana saudara sebutkan barusan. Asetnya yang pasti adalah berupa tanaman menghasilkan, ada juga tanaman yang belum menghasilkan, ada pabrik kelapa sawit, Pabrik kelapa sawit ya ada infrastrukturnya pasti, dan perumahan untuk karyawan yang bekerja. Aset lain merupakan Robertus Darmawan. Saudara sejak kapan menjadi direktur PT Bahana Inti Sejahtera? Tahun 2002. 2002. Sejak tahun 2002. Ini saudara bekerja sebagai apa di PT Bahana Inti Sejahtera? Dari direktur yang mulia. Sejak kapan saudara menjabat sebagai direktur di PT Bahana Inti Sejahtera? Dari tahun 2002. Sejak tahun 2002. Apa sih core bisnisnya ini PT Bahana Inti Sejahtera? Kami bekerja di aviasi. Kami di aviasi. Bisnis saudara saksi ini Aviasi. aviasi, penerbangan. Iya. Oke. Apa itu penerbangannya? Maksudnya pesawat kah, helikopter kah? Penyewaan helikopter. Penyewaan helikopter. Artinya kalau penyewaan helikopter ada dong yang menjadi aset-aset di situ di PT Bahana Inti Sejahtera. Betul. Loh, apa saja itu helikopternya? Ada berapa jenis di situ? Dan ada berapa banyak di situ? Kami yang tertuang di akte ada satu helikopter milik PT Damai. Oke, ada satu akte milik PT Damai. Mengapa dicatatkan aktenya di PT Bahana Inti Sejahtera? Syarat untuk beli dokumen. Oh, syarat untuk dokumennya. Betul. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, sebenarnya fisik pengelolaan daripada helikopter tadi 427 ya? B427. Betul. Itu sebenarnya milik siapa sih? Milik PT Damai. Milik PT Dames. Betul. Dames Plantasi atau Dames? Dan saya tahu juga dalam kartu. Oh, Dames Angkro. Jadi sebenarnya helikopter itu milik PT Dames Angkro ya? Betul. Oke. Tapi hanya dicatatkan sebagai administrasi di perusahaan Bahana Inti Sejahtera. Pada faktanya yang mengelola adalah PT Dames. Untuk perawatan, biaya operasional, cost recovery atau apalah. Itu apakah melalui bahannya atau langsung Dames? Semua dari PT Damai. Oh, dari semuanya PT Dames. Apakah saudara tahu siapa pemilik dari PT Dames itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian terkait dari Air Nusantara, coba saudara jelaskan apa sih hubungan antara PT Bahana Inti Sejahtera dan PT Damai Air Nusantara ini? Bahana Inti Sejahtera memiliki 75% saham dari perusahaan. Bahana memiliki 75% saham daripada PT Damai Air Nusantara. Oke. 75% kepemilikan saham itu selain helikopter B427 yang sudah sampaikan, apakah ada unit helikopter lain? Kami memiliki satu helikopter leasing. Oh, itu Satu satu. baru. Selain itu apakah ada sarana pengangkutan lain? Enggak ada. Tidak ada. Oke. Mengenai komposisi direkturnya, apakah di situ dari pihak Damex juga itu kan namanya antara lain Suheri Pinta, di Formiwan, namanya juga terdaftar sebagai direktur di situ. Saya kurang paham. Tidak tahu mengenai komposisinya. Oke. Kalau untuk di Bahana Inti Sejahtera, siapa di situ selaku direkturnya selain saudara saksi? Saya sendiri. Saudara sendiri. Pada saat masuk nih pengelolaannya dikelola oleh PT Dames, kemudian dicatatkan di PT Bahana Inti Sejahtera satu unit helikopter tersebut itu sejak kapan ya? Saya kurang ingat juga ya.
Jadi kalau nggak salah kita ada transaksi di PT Sarana Kencana Agung. Sarana Kencana Agung. Saya tahunnya saya lupa. Kemudian kan karena diregister di tempat saudara saksi itu jalurnya kemana saja untuk DS427. Kalau jalurnya kita nggak tahu. Apakah nanti untuk review terkait dengan surat-suratnya itu nanti melalui PT Bahana itu secara lagi? Jadi untuk perjalanan penerbangannya akan dilaporkan ke perhubungan. Pasti ada laporan juga ke WDW ya Pak. Tapi kalau itu saya kurang tahu. Oke. Mungkin saudara saksi lupa ya yang terkait dari komposisi saya bacakan BAP saudara saksi. BAP saudara saksi nomor 1920 tanggal 12 Agustus 1920 dan 21. Di sini mengenai komposisi daging air Nusantara. Saudara saksi menjawab bahwa Suherdi Dikta sebagai Direktur PT Daging Air Nusantara dan Anisati Firman sebagai komisarisnya. Apa betul? Yang tertulis di akte. Yang tertulis di akte. Tapi saudara tidak pernah betul menambahkan betul. Apakah kedua orang itu pernah melaksanakan tugasnya sebagai direktur? Saya nggak tahu juga. Tapi kita beda. Beda identitas. Beda iya. Betul. Jadi beda. Ya, kemudian untuk pendapatan dari G427, apakah masuk ke Danes atau ke Bahana Ibu Sejahtera? Dari awal kita berbisnis sudah tidak pernah berhubungan Pak. Tidak pernah berhubungan ya? Iya. Berarti hanya dicatatkan di pusat saksi, itu dikelola langsung oleh PT Danes ya? Betul. Kita lanjut. Iya. Pak Rio Prabowo ya? Betul. Saudara sebagai legal property asset ya? Betul. Sejak kapan saudara sebagai legal property asset Pasifik? Agustus tahun 2021. Oke, tahun 2021 yang ini untuk meningkat persidangan juga, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tersebut. Mohon izin majelis, kami langsung konfirmasi. BAP yang saudara saksi buat ini benar ya? Betul. Tanpa ada perubahan. Betul. Oke, kemudian saya pertanyakan kepada saudara saksi. Di sini saudara saksi menerangkan terkait dengan aset-aset milik aset properti pada nomor 7 pada BAP nomor tanggal 15 Agustus tahun 2002. Betul semua aset nomor 7 ini? Betul. Aset yang sudah jelaskan dalam BAP? Iya, itu yang sepengetahuan saya. Itu yang ini sepotong saksi ya, sebagai legal aset properti ya. Betul. Aset-aset ini ada gedung Menara Palma. Apakah atas nama PT Wana Mitra Permai? Betul. Kemudian apakah Palma 1 atas nama PT Bumi Jawa Sentosa? Betul. Kemudian apakah gedung XL di Palma 2, gedung Palma 2 itu yang disita oleh kejaksaan atas nama PT Bumi Nusa Jaya? Betul. Kemudian untuk Palma Tower apakah atas nama PT Menara Kapita Indonesia? Betul. Kemudian untuk Menara Stema apakah atas nama PT Damnes? Dahulu bernama PT Danes Pasifik dan saat ini sudah berubah secara akte namanya PT Aset Pasifik. PT Aset Pasifik. Saudara tahu siapa direkturnya di situ? Tahu. Tahu siapa? Direktur utama dengan Ibu Sheryl Darmadi. Nah, Sheryl Darmadi ini apa hubungannya dengan Sungai Darmadi? Sepengetahuan saya anak dari Pak Surya. Anik Sheryl Darmadi. Kemudian siapa lagi selain itu direkturnya? Direktur utama Bu Sheryl, direkturnya lalu Ibu Putri. Ibu Putri Ayu ini? Betul. Oke, betul ya. Kemudian ada Hotel Holiday atas nama Menara Perdana. Betul. Kemudian West Plaza di Medan atas nama PT Janata Mulia. Betul. Apa hubungannya Janata Mulia ini dengan perusahaan PT Danes? PT Janata Mulia ini adalah anak perusahaan dari Aset Pasifik. Holdingnya itu, ya, holding itu Aset Pasifik. Apakah selain PT Janata tadi saya mengambil keterangan dari saudara Putri Ayu, ada juga PT Wana Mitra. Permai. Oke, itu anak perusahaan PT Aset Properti Betul. Aset Pasifik juga. Betul. Kemudian di Kuningan atas nama PT Dumai Abadi lantai 20 di Soekarno Tower. Betul. Kemudian tanah di Kuningan itu di Kebun Sirih itu juga betul. Iya, itu betul. Kemudian dua bidang tanah di Jalan Gatot Subroto atas nama Harapan Jaya Bumi Pertiwi. Betul. Apa hubungannya Harapan Jaya Bumi Pertiwi? Sama seperti Janata Mulia itu dia anak perusahaan dari Aset Pasifik. Oke. Kemudian artinya semua yang saudara sebutkan tadi PT-PT-nya ini adalah anak perusahaan dari Aset Pasifik. Betul. Aset Pasifik ini apakah saudara
yang Saudara Darmadi? Iya. Sepengetahuan. Yang salah satunya dikelola oleh anak dari Saudara Darmadi atas nama Saidi Darmadi? Iya, secara akte. Oke, secara akte ya. Itu tadi properti terkait perusahaan. Saya tanya kepada properti terkait dengan kepemilikan pribadi Saudara Darmadi. Ada 5 tanah di Bekasi sekarang. Apakah itu dilengkapi dengan desain yang Saudara ketahui? Iya. Itu atas nama Saudara terdakwa? Iya. Selain itu, ada properti di Dharma Wangsa Residence. Apakah properti tersebut 2 unit S Tower RT 1003 dan juga 2 unit RT 12001? Iya. Itu atas nama siapa properti itu? Di sepengetahuan saya di apartemen Dharma Wangsa itu ada atas nama Pak Surya, ada atas nama Ibu Seril, dan ada atas nama PT Garuda Nusantara. Oke, jadi 4 unit tersebut ada yang diatasnamakan langsung oleh Saudara Darmadi, ada juga oleh anaknya, Betul. Saudara Darmadi, Betul. dan juga atas nama perusahaan. Iya. Company dari Muda Nusantara. Betul. ET 12502. Untuk unitnya saya kurang hafal. Kemudian yang di Darmadi. Iya, itu. Ada juga di Darmadi. Betul. Oke, berapa unit yang di Darmadi? Pengetahuan saya 1 unit. Oke. Apa hubungan antara Bin Darmadi dengan Saudara Darmadi? Sepengetahuan saya masih anaknya Pak Surya. Masih anaknya Pak Saudara Darmadi. Apa hubungan antara dari Muda Nusantara dan Kedarus? Saya tidak mengetahui. Ya, tahu. Kemudian saudara tadi menerangkan ini terkait dengan aset-aset milik Saudara Darmadi, baik milik perusahaan maupun juga atas nama pribadi. Itu untuk perusahaan itu ada SADD nggak? Ada. Ada. Untuk kepemilikan pribadi ada SAN-nya? Ada. Nomor-nomor SADD dan SN sebagaimana yang sudah saya sebutkan tuangkan dalam BAP. Kita lanjut, habis. Saksi berikutnya. Saudara sebagai manajer di area Sofil ya, Portofolio manager, Pak. portofolio manajer. Mengapa disebut portofolio manajer? Apa yang sudah maksudkan ini portofolio manajer? Karena saya mengelola beberapa properti selain sosial, bukan hanya Boleh sosial. dibuka aja dulu nanti dipasang. Artinya ibu ini tidak hanya mengelola Sofil, Betul. ada aset lainnya, Properti lainnya. properti lainnya. Apakah properti lainnya itu dibawa perusahaan apa? Kami sebagai properti konsultan, Pak, saya di bawah Polius Indonesia. Begitu. Kemudian untuk Sofil itu sendiri, apakah saudara pernah ada sering terima rumah Sofil apartemen di tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Adil Darmadi? Betul. Bagaimana saudara ceritakan itu? Jadi saya adalah kuasa dari developer untuk menandatangani Dia kalau mana itu Ibu Julia? PT KSO Duta Regency. KSO Duta Regency. Iya. Kemudian, Saya membangun yang membangun Sofil. oke. Itu unitnya di mana? Dan unit Atas nama Adil Darmadi, di data kita ada di 15R. 15R. Satu unit. Oke. Apa hubungan antara Adil Darmadi dan Mas Sudi Darmadi? Saya kurang paham, Pak. Kemudian bagaimana proses pembayarannya? Proses pembayaran di data kami dan cicil 48 kali. 48 kali. Yang dilakukan oleh Adil Darmadi. Adil Darmadi. Satu unit Bu ya? Iya, betul. Berarti ada peningkatan jual belinya? Ada. Ada. Antara siapa dan siapa? Adil Darmadi dengan PT KSO Duta Regency. Oke, Adil Darmadi dan PT KSO Sudi Darmadi. Betul. Oke. Kemudian cara pembayarannya bagaimana dengan KSO tadi? Dapat boleh ini ya Pak, saya lihat datanya yang Pak. Ya, silakan, Pak. Cicil itu ada uang muka, terus ada angsuran pertama sampai ke 40. Totalnya 48 kali. Ya, uang muka berapa diserahkan, kemudian ini. Bentar ya, Pak. Di data surat pemesanan di situ dikatakan uang tanda jadi itu di 13 Februari 2015 satu kali 100 juta. Kemudian uang muka pertama di 27 Februari 2015 466 juta 280 ribu. Kemudian dilanjutkan uang muka kedua di 23 Maret 2015 sebesar 566 juta 280 ribu. Kemudian
cicilan ke-1 sampai ke-3 yang dimulai dari 27 April 2015 sampai 27 Juni 2015 dan 3 kali masing-masing 113.256.000. Ibu Julia, yang kita mau persiapkan sekarang, apakah dokumen yang Ibu bacakan ini sudah Ibu serahkan kepada Ibu? Sudah Sudah. Ibu menggunakan dokumen itu ya? Oke, dari 100, 400, 500 juta yang sudah sebutkan tadi, sebenarnya berapa sih nilai pembeliannya? 5.662.800.000. 5.662.800.000. 5 miliar? 662.800.000. Oke, 600. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke Dr. Adrian. Saudara sebagai marketing di PT Dana Tama Mulia ya? Benar. Benar, belum Dana Tama Mulia. Sejak kapan saudara marketing operasional di Dana Tama Mulia? Waktu lama itu tahun 90. Oh, 90 Pak. Iya. Sudah langsung kita sebagai marketing Dana Tama Iya. seperti apa? Iya. Apa yang dikelola, dokumen apa yang dikelola di PT Dana Tama Mulia ini Pak? Dikelola yaitu menyewakan ruangan perkantoran. Menyewakan ruang perkantoran ini belum milik siapa? Setahu saya Pak Surya Darmadi. Milik Pak Surya Darmadi. Apakah pengelolaannya dilakukan oleh Adi Darmadi? Iya. Apa hubungan antara Adi Darmadi dengan Surya Darmadi? Adil itu anak dari Pak Surya Darmadi. Anak dari Surya Darmadi. Apakah Dana Tama Mulia ini bawa aset pasif? Saya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Holdingnya tidak tahu? Tidak tahu, nggak ada. Oke. Kemudian saudara jelaskan dalam BRDP nomor 10 di sini, ini kan banyak ini. Lantai-lantai 1 dikelola oleh siapa, disewakan oleh siapa? Sampai lantai 5, ini sudah menggunakan semua Iya, sesuai dengan akte ini, akte sewa. Oke, akte sewa. Ya. Artinya dokumen yang saudara sampaikan dalam BAP ini disewakan oleh siapa, termasuk berapa jumlah penyewaannya? Iya, benar. Berapa tahun? Ini Iya. saudara menggunakan BAP pada nomor 10 ya? Ya, semua itu ikut akte. Oke. Berarti saudara berdasarkan akte ya? Iya. Tertuang di dalam akte notaris. Iya. Berarti yang dikelola oleh Dana Tama Mulia, penyewaannya, tenannya dan sebagainya, Adil Darmadi dan Pak Surya Darmadi ini, apakah sepengetahuan sendiri Pak Adil Darmadi terlebih dahulu? Yang menyewa di situ apakah ada Oh. di situ dulu? Dia sudah memberikan harga pastinya. Oh, sudah memberikan harga pasti. Bila ada permintaan pengurangan, saya minta calon penyewa itu harus bikin surat. Kita ajukan ke Pak Adil Darmadi untuk persetujuannya. Kalau setuju dia paraf, baru boleh kita sewa. Jadi harus ada persetujuan Pak Iya. Adil Darmadi terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk saksi Dr. Adrian ya. Terima kasih. Mohon izin majelis untuk saksi Pak Alisati kami tidak periksa lagi karena sudah kami mohon izin majelis untuk saksi Alisati kita sudah pernah periksa. Ya di komisi semuanya nanti tinggal apa gitu teman-teman ya. Jadi silakan majelis. Ayu Rida Priya. Saudara Ayu Rida, saudara residen manager ya di Pakubuwono Residen. Sejak kapan saudara menjadi residen manager di Pakubuwono? Sejak tahun 2020. Yes, sejak tahun 2020. Bekerja sebagai resident manager ya. Betul. Terkait dengan ini kita langsung ya, terkait dengan pengelolaan Pakubuwono Development antara tahun 2027 kemudiannya. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pengelolaan Pakubuwono Residen? Di bagian mana aja kan? Maaf. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pengelolaan Pakubuwono Residen? Iya, saya tahu. Hah? Mengetahui. Mengetahui bagaimana prosesnya pengelolaan daripada Pakubuwono? Kami mengelola untuk public area dan servis untuk semua penghuni yang ada di apartemen. Kemudian, Itu saja sih untuk public area dan services. oke. Apakah penghuni atau residensi itu ada atas nama Adil Darmadi? Saat ini unit tersewa. Persewa. Tersewa. Di Pakubuwono. Betul. Satu unit apartemen tersewa atas nama orang lain, sedangkan Bapak Adil sebagai owner. Oke. Berarti Pak Adil ini adalah pemiliknya ya, Betul. ownernya, tapi disewakan kepada pihak lain. Betul. Oke. Sejak kapan kepemilikan daripada apartemen
pemilikan itu sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006. Apakah di situ satu unit apartemen di Tower Sandalwood di lantai 23 juta? Betul. Satu apartemen ini? Satu unit. Kemudian ke Pak Gunarto Itono. Bapak tadi sebagai Multi manager BM ya? Tapi Bapak sebenarnya bukan ada kaitan dengan PT Palmain. Bapak sebagai pihak ketiga. Ya, betul. Saya dari outsourcing. Pak. Dari outsourcing, Ya. pihak ketiga dia diberikan kepercayaan mengelola gitu Betul. ya. Ya. Jadi tidak ada kaitan dengan PT, tidak ada. Yang menggaji Bapak juga bukan PT Palma, bukan ya. Baik, izin yang mulia akan melanjutkan. Pertama mungkin mengkonfirmasi aja ke Bu Julia mengenai mekanisme pembayaran pembelian apartemen. Kira-kira itu transaksinya apakah dengan cara mencicil atau tunai atau bagaimana? Saya jelaskan. Mohon maaf Pak, tadi saya sudah jelaskan bahwa Ya. itu pembayaran dari data kami adalah dicicil untuk 8 kali kalau saya nggak salah. Ya, apakah bisa diketahui transfernya itu secara pribadi atau melalui PT? Bukti transfer sudah kami berikan juga. Sampaikan, apakah saksi mengetahui bahwa transfer itu dari PT? Saya kurang paham, tapi semua bukti-bukti Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa apakah saksi itu mengenai dari PT Darnex atau PT BBU, apakah saksi mengetahui? saya tidak ingat semua detail karena itu bukan Tidak ingat. pekerjaan saya, tapi Ya. semua bukti-bukti sudah kami berikan. Oh baik. Lalu kemudian saya ke Ibu Ai. Ya, tadi dengan pertanyaan yang sama, apakah pembelian itu dengan cara transfer atau mencicil atau tunai? Tidak jelaskan. Karena ada pihak marketing yang khusus mengurus untuk pembelian, jadi saya tidak tahu. Karena saya mengurus untuk building semua. Apakah saat ini ditempati oleh adil atau disewakan? Saat ini persewakan. Disewakan. Baik. Itu transaksi sejak kapan Bu? Untuk transaksi apa? Transaksi pembelian atau mengetahui? Pembelian kalau saya lihat dari dokumen, sesuai dokumen itu terjadi di 2006 ya Pak. Tapi saya nggak tahu Oh baik. menurut dokumen saja. Menurut dokumen yang ada baik. Lalu kemudian ke Ibu Putri Ayu mengenai mekanisme pembagian dividen Ibu. Tadi Ibu menjelaskan mengenai pembagian dividen itu didasarkan pada apa? Apakah didasarkan pada perhitungan Ibu sendiri atau bagaimana? Dijelaskan mengenai pembagian dividennya mengenai porsi 20% dari modal saham atau modal seperti itu. Ya, pada intinya kalau perusahaan tersebut memiliki laba ditahan positif dan tidak memiliki hutang ke pemegang saham, itu dibagi dividennya dengan menyisakan minimal 20% dari modal store. Ya, baik. Apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Ibu? Sesuai. Jadi artinya bahwa mekanisme pembagian dividen itu didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan Ibu. Betul. Baik, cukup yang Sekarang masih ada yang mau ya? Oh, saya Iya, sedikit aja. Baik, terima kasih. Ini ke Ibu Putri ya, Bu Putri. Bu Putri mengenai ada pembelian aset tahun 2022. Pembelian apartemen di Singapura tahun 2022, apakah itu tahu atau tidak? Karena ibu kan sudah dinas sejak 2017. Ya, cuman sepertinya itu bukan dari PT yang saya pegang, jadi saya tidak tahu. Oh gitu. Jadi menurut ibu, sebetulnya ibu di internal perusahaan Darnex Group ini terkait hal ini siapa yang paham ini mengenai ini? Ya. Maksudnya untuk pembelian itu Iya. saya kurang tahu. Tidak Yang tahu. jelas di PT Darnex Plantation dan seluruh entitas saham yang saya pegang tidak pernah melakukan pembelian aset di luar negeri. Ibu juga ada bisa sampaikan orang yang tahu di internal mengenai hal ini. Mungkin bisa dilihat dari dokumennya, kan nanti ada dokumen yang diserahkan di BAU.
atau itu BAP siapa? Enggak, ini dakwaan dari penuntut umum. Tidak tahu saudara. Saya tidak tahu. Tidak usah ditambah lagi. Cukup kalau cukup. Oke, Pak Surya Darmadi, ada yang saudara bantah keterangan dari seorang saksi. Yang mulia, boleh saya kasih sedikit penjelasan? Tidak perlu dijelaskan. Ada yang kamu tidak setuju dengan keterangan 8 orang ini. Saya sampaikan aja supaya clear persoalan ini. Bagi dividen itu adalah dari anak perusahaan untuk ke holding bagi kepada saya. Bagi saya 0% pajak. Asal uang itu kita pendapatan tambah modal, beli bond, itu tidak kena pajak. Jadi 9 triliun itu yang kena pajak itu adik saya yang 400 berapa? 493. Itu jangan kira 9, triliun itu cuma 400.000. Jadi gak ada pajak, 0. Asal uang itu kita invest di Indonesia 0%. Kalau nggak invest kena 10%. Nah, itu aja Pak. Baik, itu penjelasan majelis. Sudah. Lepaskan apa yang saudara. Ya, jadi saya jelaskan ya, jangan salah paham ya. Kita gak ada money laundering. Usaha gua gak ada money laundering. Ya, 4 perusahaan ini untungnya ada yang rugi. Kalau dihitung bunga rugi, betul gak Bayu? Betul Pak. Saya hitung cepat Pak. Kalau ngomong kurang ya. Ngomong lagi. Tanpa mesin itu anak ngomong lagi. Ya, ini supaya jelas. Jangan kaget bagi dividen itu aku gak Majelis ulang pertanyaannya majelis, bukan pernyataan. Ini penjelasan aja. Iya, jangan lagi emosi Pak. Nah, cukup. Sampai diketahui di siapa itu. Saya kalau perempuan diketahui. Iya. Kasihan majelis. Oke, cukup ya. Saya kira nanti akan kita nilai. Oke, dari Pak Raja Tamsir, ada yang mau dibantah? Tidak, yang mulia, cukup yang mulia. Cukup. Itulah. Siap yang Terima kasih ya. Barang bukti belum dilihatkan. Lihatkan dulu barang bukti. Oh, dari konfrontir ya? dan saksikan. Dari konfrontir. Dari apa Pak? Sudah di konfrontir. Nanti kan. Terima kasih saksi-saksi ya. Inilah sidang itu memang kayak begini, jadi akan aneh juga. Dia nggak apa-apa. Dia penasihat itu sama jaksa itu panas-panasan, tapi boleh dia salah-salah. Kalau saya sadar majelis. Oke, terima kasih ya atas segala keterangannya. Mudah-mudahan terang. Ya, terima kasih. Silakan meninggalkan. Terima kasih saksi. Iya, kalau Pak Surya dan Mati saya tidak akan berhenti ngomong, dia lagi emosi, dia apa? Baik majelis, iya majelis. Ya dulu situ Pak. Makanya saya biarin aja dulu, pas emosinya dulu. Ada yang mau disampaikan? Baik majelis, ini baru kita dapat dari dokter majelis.
dari apa? Ini Pak. Dari Jumat untuk Oke ya Pak Surya Darmadi, nanti ngobrolnya ya sama penasihat hukum, nanti ada ngobrolnya. Kita tutup dulu sidang. Saya ada sidang, kalau Bapak bisa istirahat, saya masih melanjutkan 3 perkara lagi yang mesti. Oke, sidang kita tunda hari Senin Pak ya. Yang mulia, Senin Pak. boleh saya menyampaikan yang kemarin bahwa rekening saya yang belakang yang besar itu yang operasional dibuka. Karena kalau tidak buka Pak, saya bayar gaji, bayar transport, pergi semua Pak. Dan kapal saya boleh disita, tapi tolong kasih operasi Pak. Operasi? Iya, operasi. Itulah yang lagi dipikirkan itu Pak. Iya, operasi itu. Pabrik kita tangki penuh Pak. Nggak bisa keluar anunya. Ya, ini CPO-nya bisa keluar. Tidak keluar, ada di atas laut, ada 3 kapal. Itu ada PTPN di situ. Urusan. Ada PTP mana keluar atau ngomong aja Pak sama PTP. Keluar lagi. Bukan Pak, kapal bukan PTP Pak. Kapal itu dipenggan, kapal kita disita nggak apa-apa, tapi gas operation Pak. Seperti itu pun kan kita ada penyitaan, tapi gas operation Pak. Ya nanti Pak, saya sampaikan. Karena kita kapal kami musyawarahkan dulu dengan majelis. ini sangat serius Pak. Ya. Sangat serius Pak. Oke, begitu ya. Kita sudah naik Pak hari Senin. Senin Pak. Hah? Senin. Mohon izin. Sangat serius. Saksinya hari Senin ada di share. Hari Senin. Senin Pak. Senin tanggal 5 ya. 5 Desember majelis. Karena bulan ini kita juga belum bisa bayar gaji Pak. Ya. Bulan ini kita nggak mau bayar gaji. Nggak bayar gaji. Nah, PTPN kan ada di situ. nonton aja Pak PTPN Pak. Jadi izin majelis PTPN tidak nonton saja karena nggak kooperatif, makanya ada pasal 21 yang kami gunakan kemarin oleh penyidik karena menghalang-halangi dalam proses pengambilan alih oleh PTPN. Siapa? Yang dari pihak kita malam. Lain cerita. Siap. Jadi PTPN juga sudah berupaya di sana untuk operasional. Ya, soal nanti di luar. Karena kapal ini tidak ada kaitan dengan terbun. Walaupun saya sebagai Udah Pak, saya mohon. Tolong Pak Junikan. Ya, terima kasih ya. Nanti beliau bertimbang. Ya, tolong. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sidang kita tunda hari Senin tanggal 5 ya untuk cara pemeriksaan saksi. Ya begitu ya Pak, ada tafsir. Sidangnya kita tunda hari Senin Pak, tanggal 5 hari Senin. Siap, Mulia. Siap. Beritakan kepada umum menghadirkan lagi terlawat di sidang ini kalau sidang berikutnya bisa saksi. Nasihat hukum baik dari grupnya Juni Kerjaan maupun Muhammad Al-Farizi hadir pada sidang selesai. Terima kasih.